Moses, you've killed him. God be with you, Moses. Moses, I have heard the cry of my people Israel. I will send you to the Pharaoh, and you shall free my people from Egypt. We come with the word of God. He bids you, let his people go. The Lord will reign forever and ever! Forever and ever! I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. And I just wanna speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. And I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Oh, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life, it is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus.
over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini, tanggal 3 Maret 2024. Kita baru saja menyelesaikan seri khotbah belajar dari kitab Mazmur, khususnya Mazmur 23. Saya dan Ibu Sarah, Bapak Ibu, begitu diberkati, dikuatkan lagi melalui belajar Mazmur 23. Dan doa saya dan Ibu Sarah, Bapak Ibu pun diberkati, Bapak Ibu pun dikuatkan, khususnya di tengah tiap-tiap pergumulan yang Bapak Ibu sedang hadapi sekarang, memasuki tahun yang baru, tahun 2024 ini. Mazmur 23 kembali berbicara, menjadi berkat, menguatkan Bapak Ibu. Kiranya Mazmur 23 ini juga memberikan pelajaran-pelajaran baru lagi yang menguatkan iman kita semua. Dan hari ini Bapak Ibu, kita akan mulai satu seri khotbah yang baru. Kita akan mulai belajar dari kitab Keluaran. Atau selama bulan Maret dan April kita akan belajar seri dari kitab Keluaran. Dan hari ini kita akan mulai dari Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 14. Bapak Ibu bisa buka Alkitab Bapak Ibu. Saya akan membacakan buat kita semua hari ini. Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Orang Israel Ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing, Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar, Sebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asyer. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Bapak Ibu, sebelum lebih jauh belajar dari bagian firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala sekali lagi, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami ada waktu untuk beribadah, memuji dan menyembah-Mu.
tapi kami juga ada waktu untuk duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa kiranya firman Tuhan dari Keluaran pasal 1 ayat 1-14 yang sudah menjadi berkat, menguatkan hamba. Bahkan hamba secara pribadi mendapatkan begitu banyak pelajaran rohani yang berharga, yang akan hamba share, hamba bagikan hari ini. Kiranya juga menjadi berkat, menguatkan untuk semua Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah online hari ini, yang sedang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba juga berdoa untuk perjamuan kudus hari ini, untuk mengingat kembali apa yang sedang Kau lakukan di atas kayu salib. Kiranya juga menjadi berkat, menguatkan untuk kami semua lagi. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, bersabdalah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ada seorang penulis bernama Ernest Kurtz, pernah menulis satu buku tentang sejarah dari orang-orang yang kecanduan alkohol. Judul bukunya Not God. Dan di situ Ernest Kurtz mengatakan, membuat satu pernyataan. Masalah mendasar yang dihadapi para pecandu alkohol adalah mereka menolak mengakui keterbatasan, kelemahan, dan kejatuhan mereka. Mereka cenderung hidup di bawah khayalan bahwa mereka bisa mengendalikan segalanya. Padahal kenyataannya tidak sama sekali. Mereka tidak bisa mengendalikan diri mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu, selama bulan Maret dan April ini kita akan belajar dari seri baru, yaitu seri dari Kitab Keluaran. Nah, dari belajar dari Kitab Keluaran ini, kita mau belajar sama-sama akan hal penting tadi. Apa itu? Kita bukan Tuhan. Kita bukan pengendali hidup ini. Tuhan adalah pengendalinya. Tuhanlah yang memegang kemudi atas hidup kita. Tuhanlah yang memegang kemudi atas sejarah hidup kita, atas dunia ini. Melalui apa saja yang terjadi dalam hidup kita, termasuk dalam hal-hal mungkin yang menyakitkan, penderitaan, pergumulan. Kitab Keluaran ini dimulai, kalau Bapak Ibu lihat, ketika orang Mesir mulai menganiaya bangsa Israel, dan inilah yang menjadi latar belakang dan dorongan, atau boleh saya katakan cikal bakal terjadinya pembebasan bangsa Israel di masa yang akan datang. Yang menarik, Kitab Keluaran dimulai dengan Keluaran pasal 1, ayat 1 sampai ayat 5 yang mencatat berapa banyak orang Israel yang waktu itu belum menjadi suatu bangsa, tapi hanyalah sebuah keluarga. Itulah keluarga besar Yakub dan semua keturunannya yang dibawa ke Mesir waktu kelaparan besar terjadi di seluruh dunia. Bapak Ibu bisa lihat Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai ayat 5 yang tadi saya baca. Bahkan ayat 5 katakan seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Nah, Bapak Ibu, dari 70 jiwa ini, bangsa Israel akhirnya berkembang dengan begitu luar biasa menjadi satu bangsa yang besar, bukan lagi hanya sebuah keluarga yang besar. Dan ini sebenarnya terjadi sesuai dengan firman Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian pasal 15 ayat 12 sampai 14. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Dan 14. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Dan firman Tuhan ini Bapak Ibu benar-benar terjadi 400 tahun atau boleh dikatakan sekitar 430 tahun kemudian. Keturunan Abraham dibawa ke tanah asing dan diperbudak di sana, boleh dikatakan selama 200-an tahun setelah Yusuf meninggal dan tidak lagi memerintah di Mesir. Tepat seperti apa yang ditulis dalam Kejadian pasal 15 tadi. Bayangkan Bapak Ibu, luar biasanya kemahatauan Tuhan dan kemahakuasaannya dalam mengatur sejarah hidup manusia dan rencana penebusan bagi umat manusia. Sebelum kita lihat lebih jauh Bapak Ibu, apa yang kita pelajari di sini? Apa aplikasi buat kita? Bapak Ibu jangan lupa, jika Tuhan mampu melakukan hal yang telah dinubuatkan dengan tepat, apa yang harus kita takutkan? Apa yang Bapak Ibu dan saya harus takutkan? Kita hanya perlu percaya dan mempercayakan diri kita kepada Sang Penguasa sejarah yang mengatur jalan hidup kita tanpa cacat. Sekali lagi, jangan lupa, kita ini bukan Tuhan Bapak Ibu. Kita bukan pemegang kendali hidup dan sejarah dunia. Juga sejarah manusia. Juga sejarah hidup kita. Dia pemegang kendalinya. Tuhan pemegang kendalinya. Dia pemegang kemudinya. Kisah hidup saya dan keluarga saya, kalau tidak salah saya pernah saksikan kepada Bapak Ibu beberapa kali. Ketika papa saya memutuskan untuk pindah dari Sorowako, satu kota kecil, ketika dia bekerja dengan perusahaan asing di tambang nikel di Sorowako, memutuskan untuk pindah ke kota Makassar, kota yang lebih besar. Demi apa? Demi saya dan adik saya bisa mendapatkan sekolah yang lebih baik. Di kota yang lebih besar.
Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Pindah ke Makassar, Papa saya kena stroke. Karena Papa saya kena stroke, dia dikeluarkan dari pekerjaannya yang baru. Dan banyak hal lagi yang terjadi di luar kendali kami semua, Bapak Ibu. Maksud baik untuk pindah ke Makassar. Tapi apa yang terjadi sebaliknya? Bapak Ibu ingat juga peristiwa 11 September 2001 ketika 2 pesawat penumpang yang dikuasai oleh para teroris yang kemudian ditabrakkan ke gedung WTC. Sejak itu Amerika yang dikenal oleh dunia sebagai negara imun terhadap serangan luar hancur. Benar-benar di luar kendali White House, Gedung Putih boleh dikatakan, di luar kendali dari Pentagon. Saya juga pernah membaca tulisan dan buku dari Dr. James Dobson dengan judul Ketika Hidup Ini Tidak Dapat Dipahami. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah dan situasi di mana kita bertanya, Tuhan, mengapa ini semua terjadi? Dan kita tidak mendapatkan jawabannya. Khususnya ketika hal-hal yang menyakitkan dan hal yang tidak terduga terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, yang dapat kita pahami hanya satu sekali lagi. Kita bukan Tuhan. Ketika pertanyaan mengapa ini terjadi tidak terjawab atau tidak ada jawabannya, maka sebenarnya hanya ada satu jawaban atau satu pertanyaan yang tersisa. Dan jawab atau pertanyaan ini pasti ada jawabannya. Apa itu? Apa pelajaran dari semua yang sedang terjadi atau sedang saya alami dalam hidup saya? Itu pertanyaan yang lebih penting. Sehingga memulai seri khotbah belajar dari kitab Keluaran hari ini, khususnya membaca Keluaran pasal 1, khususnya ayat 1-14. Pertanyaan yang sama. Pelajaran penting apa yang dapat kita dapatkan dari peristiwa buruk dan menyedihkan yang pernah dialami oleh umat Tuhan, oleh bangsa Israel ketika mereka ditindas? Saya mau kita melihatnya dari dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama, pelajaran dari masa-masa penindasan itu sendiri. Menutup narasi kitab Kejadian, bangsa Israel telah menjadi imigran yang menetap di Mesir dan diterima dengan baik oleh orang Mesir, mulai dari Firaun sampai ke semua bawahannya. Bahkan mereka terhitung terhormat, kita tahu itu, karena Yusuf waktu itu menjadi orang kedua yang berkuasa di Mesir. Bapak Ibu bisa baca Kejadian pasal 41 ayat 37-45. Tapi Bapak Ibu, kisah itu berakhir ketika munculnya raja baru. Firaun lain yang tidak mengenal Yusuf dan tidak mengenal sejarah. Firaun yang baru tidak mengetahui betapa besar jasa Yusuf bagi Mesir. Kekuatan terhadap kuasa minoritas, bukan dalam jumlah waktu itu, tapi status, membuat Firaun yang berkuasa pada waktu itu merasa terancam, Bapak Ibu. Wajar, karena secara jumlah bangsa Israel yang tadinya hanya 70 orang, diperkirakan kini menjadi 2 juta orang, Bapak Ibu. Pada waktu itu. Jauh lebih banyak dari jumlah bangsa Mesir, dan ini menjadi ancaman secara politik dan keamanan bagi Mesir, khususnya bagi Firaun. Firaun memperingatkan orang Mesir. Dengan melihat bangsa Israel yang sudah berkembang sedemikian rupa, Firaun memperingatkan orang-orang Mesir bahwa jika terjadi perang, orang Israel mungkin akan bergabung dengan musuh-musuh Mesir dan berperang melawan Mesir. Sehingga apa yang Firaun kerjakan? Apa yang Firaun lakukan? Firaun merespon dengan mencoba 3 strategi yang berbeda, Bapak Ibu. Tapi Alkitab atau Kitab Keluaran katakan ketiga-tiganya gagal. 3 strategi ini dibuat oleh Firaun untuk membendung pertumbuhan bangsa Israel pada waktu itu. Mulai dari mempekerjakan mereka sebagai budak, menindas mereka dengan kejam, sampai membunuh para bayi yang baru lahir. Tapi sekali lagi, semuanya gagal. Dan disinilah kisah penindasan itu dimulai, dan disinilah cikal bakal Allah memakai peristiwa ini untuk menggenapi janjinya kepada Abraham, untuk memberikan tanah perjanjian bagi keturunan Abraham. Sehingga Bapak Ibu, pelajaran apa yang kita dapatkan dari masa-masa penindasan ini, aplikasinya untuk kita hari ini. Allah mengizinkan hal-hal pahit, kesulitan hidup, berbagai masalah terjadi dalam hidup orang percaya. Untuk apa? Agar janjinya kepada kita digenapi. Sehingga kita makin mempercayainya dan makin mengandalkan Dia. Mungkin Bapak Ibu bertanya, mengapa harus melalui masalah, Pak Riki? Mengapa melalui kesulitan dan pergumulan? Bukankah Allah berkuasa menggenapi janji yang tanpa harus membuat kita menderita? Tapi jangan lupa Bapak Ibu, penderitaan adalah cara Allah membentuk kita. Membentuk Bapak Ibu dan saya supaya kita semakin indah. Supaya kita makin menjadi serupa dengannya. Tanpa penderitaan tidak ada berlian yang mulia dan berharga, kalau boleh saya pakai kata-kata ini. Cara kita bukan cara Tuhan. Cara kita penuh keterbatasan. Pikiran kita, planning kita penuh keterbatasan. Tapi ingat, cara Tuhan sempurna. Tuhan mengenal Bapak Ibu dan saya, mengenal kita dengan sempurna. Dia tahu dengan tepat bagaimana cara membentuk kita dan bagaimana menepati janjinya dalam hidup kita. Dalam situasi-situasi atau kebingungan-kebingungan seperti ini, Bapak Ibu, pertanyaan untuk kita adalah,
Apakah dengan hidup tanpa penderitaan, kita hidup semakin bergantung kepada Tuhan? Mari kita jujur bersama-sama Bapak Ibu. Kita memang tidak senang penderitaan. Kita maunya enak, kita mau semua berjalan lancar. Tapi sekali lagi, mari kita jujur. Apakah dengan tanpa penderitaan Bapak Ibu dan saya makin bergantung kepada Tuhan? Apakah Bapak Ibu dan saya akan semakin hidup dekat kepada Tuhan? Saya tahu Bapak Ibu, kita pasti tahu jawabannya. Saya pernah bertemu dengan seorang anak muda, dia datang kepada saya dan katakan bahwa Pak Riki, ternyata saya dan mama saya baru tahu kalau kami ini sebenarnya keturunan bangsawan, keturunan dari Keraton Jogja. Dan menurut dia dan keluarganya dijanjikan akan mendapatkan warisan sebesar 1 miliar rupiah Bapak Ibu. Dan dia lanjutkan kepada saya, Pak Riki, nanti kalau kami sudah dapat warisan itu 1 miliar, maka kami akan semakin banyak memberi, kami akan semakin aktif lagi untuk melayani Tuhan. Minta maaf kalau sekarang ini kami belum bisa memberi banyak dan belum bisa melayani banyak karena hidup kami masih penuh dengan pergumulan. Masih susah, masih terus dalam pergumulan demi pergumulan. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Saya ingat sekali jawaban saya waktu itu, saya katakan kepada anak muda ini. Kalau sekarang saja dalam keadaan susah kamu tidak memberi dan tidak melayani Tuhan. Maaf, saya agak ragu apakah nanti setelah kamu mendapatkan 1 miliar rupiah itu, kamu akan justru semakin banyak memberi atau kamu semakin aktif melayani. Kalau mau memberi, kalau mau melayani, mulai sekarang. Ketika kita susah, ketika kamu susah, ketika kamu dalam penderitaan. Maaf, kalau sekarang dalam penderitaan kamu tidak melayani, kamu tidak memberi, saya ragu ketika kamu punya 1 miliar. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa Bapak Ibu ingat juga cerita saya waktu saya selesai tingkat 1 dan masuk di tingkat 2 waktu saya di I3. Saya pulang ke Makassar berlibur dengan keluarga, saya sempat protes sama Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, kenapa keluarga saya terus hidup dalam pergumulan demi pergumulan silih berganti, tidak pernah selesai? Bukankah saya masuk ke I3, sekolah menjadi hamba Tuhan, sekolah pendeta, dalam rangka mentaati panggilan-Mu? Tapi kenapa Engkau tidak melepaskan kami dari semua penderitaan, semua pergumulan ini? Bapak Ibu, tapi saya tidak bisa lupa suara Tuhan untuk saya di tengah keputusasaan saya dan di saat saya marah dan protes kepada Tuhan. Tuhan bilang begini, Riki, jelas suara itu. Coba kamu lihat lagi ke belakang. Kalau aku tidak izinkan semua penderitaan itu terjadi, apakah kamu yakin janjiku, panggilanku untuk kamu menjadi seorang hamba Tuhan akan tergenapi? Bukankah di tengah semua penderitaan itu, kamu, seluruh keluarga kalian justru hidup makin bergantung kepada aku? Iman kalian benar-benar diuji dan dibentuk. Dan yang jauh lebih penting, Riki, adalah justru di tengah semua penderitaan itu, pergumulan itu, kamu justru mentaati panggilanku untuk masuk sekolah teologi, untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Kalau engkau nggak dalam penderitaan, dalam kesulitan, orang tua mungkin punya banyak uang atau dalam pikiran saya. Mungkin benar. Dan saya yakin benar, kata Tuhan. Saya mungkin akan lari dari panggilan Tuhan. Dan ini pelajaran terpenting dan paling berharga untuk saya sampai hari ini, Bapak Ibu. Contoh atau kesaksian lain yang bisa Bapak Ibu contoh kesaksian lain ya tentang bagaimana Tuhan dengan caranya, Ibu Sarah juga sudah pernah cerita membatalkan saya dan Ibu Sarah berangkat ke Cape Town, South Africa. Sudah berulang kali kami ceritakan, bayangkan 99% atau 99,9% siap berangkat ke South Africa. Tiba-tiba saja dibatalkan dengan cara yang boleh saya katakan menyakitkan. Mengapa harus dengan cara menyakitkan ya? Saya tanya juga kepada Tuhan. Difitnah oleh orang-orang terdekat, dianggap tidak hidup dalam kekudusan dan lain sebagainya. Menyakitkan Bapak Ibu dengan tuduhan-tuduhan seperti itu. Tapi sekali lagi itulah cara Tuhan untuk menahan langkah kaki kami. Langkah saya dan Ibu Sarah dan akhirnya menggenapi janjinya dan panggilannya yang sesungguhnya untuk kami. Awalnya kami terkejut, bingung, marah, kecewa sama Tuhan. Tapi sekali lagi inilah bukti keterbatasan saya dalam melihat cara Tuhan bekerja. Setelah kurang lebih dari 10 tahun baru kami mengerti dan mendapatkan jawabannya. Bapak Ibu, pelajaran penting dari masa-masa penindasan. Yang kedua, saya mau kita lihat kepada sang penindas. Itulah Firaun. Pelajaran dari sang penindas dari Firaun. Apa yang terjadi sesungguhnya dengan sang penindas? Dengan Firaun, raja baru tadi. Saya lihat paling tidak ada dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama, Firaun ketika dia menindas bangsa Israel, ketika dia melakukan semua strateginya untuk menahan pertumbuhan bangsa Israel dengan berbagai macam cara. Saya melihat di sini Firaun sebenarnya tanpa sadar ingin menjadi sama seperti Tuhan. Ingin menjadi Tuhan. Dan menurut saya ini dosa dari Taman Eden. Harap Bapak Ibu setuju dengan saya. Ketika Hawa tergoda untuk menjadi sama seperti Tuhan.
Inilah akar dari dosa kesombongan yang membawa manusia ke dalam kejatuhan. Ini juga akar kejatuhan Lucifer yang ingin menjadi sama seperti Tuhan. Dan inilah dosa yang sangat menggoda kita, Bapak Ibu. Menggoda semua manusia, termasuk Bapak Ibu dan saya sebagai orang-orang percaya, tanpa sadar. Kita ingin menjadi sama seperti Tuhan. Firaun ingin memegang kendali seperti Tuhan, karena itu dia memerintahkan untuk membunuh bayi-bayi orang Ibrani. Firaun mengira bahwa kuasa hidup dan mati adalah miliknya. Dia benar-benar berada di bawah pengaruh hayalan, akulah Tuhan. Dan Bapak Ibu di sini terlihat jelas bahwa Firaun hanya tinggal satu langkah lagi untuk melakukan sesuatu yang mungkin lebih gila lagi. Karena apa? Dia akan melakukan apa saja untuk mendukung gagasannya. Bahwa dia pegang kendali. Tidak ada yang dapat menolak atau menghambat keinginannya. Bahwa dunia itu berputar di sekelilingnya. Dengan kata lain, dialah center, dialah pusat. Dia adalah Tuhan. Firaun sedang bermain untuk menjadi Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat Amerika sekarang, kita yang tinggal di sini, kita mungkin menyadari dan kita melihat langsung. Menurut saya negara ini pun sedang menjadi Tuhan atas hidup manusia selama puluhan tahun. Dengan mengeluarkan undang-undang resmi untuk mengaborsi bayi dalam kandungan sebagai hak legal perempuan. Atas nama kepentingan wanita, my body, my choice. Siapa saja dapat membunuh bayi dalam kandungan, Bapak Ibu. Bahkan ketika bayi itu sudah lahir pun dan sang ibu memutuskan, masih bisa memutuskan untuk tidak ingin melanjutkan untuk memelihara bayi itu. Pembunuhan itu adalah legal dan resmi. Dan Amerika sedang menjadi Tuhan atas jutaan nyawa manusia. Selama puluhan tahun. Jumlah kematian terbesar di negara ini bukan berasal dari sakit penyakit, dari pemakaian obat-obatan, drugs. Bukan dari bunuh diri. Tapi kematian terbesar di negara ini tiap tahun adalah dari aborsi bayi-bayi yang tidak bersalah. Amerika menjadi sama seperti Firaun karena ingin menjadi sama seperti Tuhan. Dan ingin memegang kendali atas hidup dan mati seseorang. Yang kedua, Bapak Ibu, dengan menindas bangsa Israel. Kenapa menindas bangsa Israel? Karena saya lihat hal yang kedua dari Firaun. Firaun merasa terancam. Ada aspek lain dari karakter Firaun sebagai sang penindas pada waktu itu adalah paranoid. Seperti yang kita tahu, paranoid adalah masalah psikologis yang ditandai dengan munculnya rasa curiga dan ketakutan yang berlebihan. Kita mungkin tanya, apa yang Firaun takutkan sebagai penguasa pada waktu itu? Bapak Ibu lihat ayat 6-10. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda. Sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Bapak Ibu lihat, perkembangbiakan bangsa Israel yang berlipat ganda menjadi ancaman bagi Firaun. Ancaman terhadap apa? Ancaman terhadap harga dirinya dan kekuasaannya. Besarnya jumlah Israel yang lebih banyak dari jumlah orang Mesir menjadi ancaman bagi harga diri, kekuasaan dia sebagai pemimpin pada waktu itu. Bapak Ibu lihat ayat 10. Jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Mungkin kita pernah mendengar ada istilah paranoid megalomania, Bapak Ibu. Orang-orang dengan gejala ini, paranoid megalomania, biasanya akan menolak untuk menonton pertandingan-pertandingan di gedung-gedung besar atau lapangan-lapangan luas. Kenapa? Karena ada ketakutan paranoid. Mereka pikir dan takut nanti orang yang duduk di sebelah atau duduk di ujung sana mungkin membicarakan mereka. Ada orang-orang di gedung tersebut di berbagai pojok yang akan membicarakan tentang mereka, Bapak Ibu. Biasanya orang-orang seperti Firaun punya masalah ini, paranoid megalomania. Takut, ada ancaman, takut, ketakutan. Kembali kepada Firaun, Bapak Ibu, saya mencoba menempatkan gejala paranoid megalomania ini tadi ke dunia politik dan kekuasaan. Juga ke dunia sains yang dipenuhi oleh orang-orang pandai yang tidak takut Tuhan. Firaun tentunya, Saddam Hussein misalnya, Hitler, Presiden Korea Utara, Kim Jong-un, Stephen Hawking, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Lihat apa yang ada pada mereka. Saya pegang kendali, saya penentu segalanya. Dunia berputar di sekeliling saya. Saya senternya. Saya adalah pusatnya. Saya mampu melakukan tindakan-tindakan apapun karena saya pengendalinya. Tapi Bapak Ibu, orang-orang seperti tadi dengan paranoid megalomania akhirnya melakukan apa? Melakukan tindakan-tindakan konyol. Melawan firman Tuhan. Dan yang terakhir, ketakutan. Tapi sekali lagi, ketakutan terhadap apa?
Bapak Ibu, tidak heran, kecemasan, kekhawatiran membuat Firaun bertindak bodoh dan di luar kendali sehingga dia melakukan pembunuhan massal dan berencana. Firaun mementingkan harga dirinya di atas hak hidup manusia lain. Ketakutan akan harga diri yang akan hilang. Ketakutan akan kekuasaan yang nantinya hilang. Ketakutan nantinya tidak bisa memegang kendali lagi. Ada kisah dari buku kuno yang mengatakan bahwa suatu waktu Firaun bermimpi bahwa akan ada seorang bayi laki-laki yang lahir dari keturunan Israel yang akan menjadi raja menggantikan dia. Dan mimpi itu membuat Firaun makin merasa terancam, Bapak Ibu. Dari hal yang kedua, bagian yang kedua, pelajaran dari belajar dari sang penindas dari Firaun. Apa aplikasi untuk kita, Bapak Ibu? Mari kita renungkan. Bukankah tindakan Firaun ini familiar, akrab dalam hidup kita, hidup manusia? Bukankah ancaman terhadap harga diri kita membawa kita kepada kecemasan, kekhawatiran yang tidak perlu dan memimpin kita melakukan tindakan-tindakan bodoh dan kadang kejam, brutal, tidak berperi kemanusiaan? Contoh tadi Amerika. Membunuh bayi-bayi yang tidak bersalah, Bapak Ibu. Mereka pikir mereka bijak. Mereka pikir mereka bisa mengendalikan. Mereka senternya, tapi ini tindakan konyol, kejam, brutal, tidak berperi kemanusiaan. Bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah kita juga sedang memiliki spirit yang sama dengan Firaun? Kita harus hati-hati. Apakah kita ingin atau sedang atau paling tidak mengira bahwa kita dapat mengontrol, mengendalikan, memegang kendali atas hidup kita dan hidup orang lain? Apakah Bapak Ibu atau kita senang dan menikmati menjadi Tuhan atas hidup kita dan hidup orang lain? Kalau ada, Bapak Ibu, bertobat sekarang juga. Karena dengan spirit ini, kita melawan Tuhan. Kita akan melakukan hal-hal yang nantinya melawan firman Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat selanjutnya, khususnya ayat 11 sampai ayat 14. Dijelaskan di situ tingkat kekejaman perbudakan yang diterapkan oleh Firaun kepada orang Israel pada waktu itu. Begitu luar biasa, begitu ekstrim, begitu kejam. Tidak hanya secara fisik saja Bapak Ibu, tapi secara mental bangsa Israel pada waktu itu benar-benar ditekan, dibuat menderita. Penindasan yang mereka alami sangat ekstrim Bapak Ibu. Kalau kita Indonesia familiar ketika Belanda menjajah Indonesia 350 tahun dan ketika Jepang menjajah Indonesia selama dengan cara kejam selama 3,5 tahun. Tapi Bapak Ibu, berdasarkan kata-kata Ibrani yang dipakai dalam Keluaran pasal 1 ini penindasan yang luar biasa. Tidak saja kejam, tapi ekstrim sekali Bapak Ibu. Ada beberapa kata yang dipakai di situ. Kata befarek menjelaskan tentang kata kejam. Kata marar untuk menjelaskan kata pahit. Kata gaseh untuk menjelaskan kata keras. Bapak Ibu, kata-kata ini dalam bahasa Ibrani ini menunjukkan bahwa penindasan itu benar-benar luar biasa. Fisik dan mental. Memang benar-benar dilakukan untuk menghancurkan bangsa Israel. Sehingga Bapak Ibu mengakhiri bagian ini. Ada beberapa hal untuk mengingatkan kita semua. Sekali lagi, dari Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 14 ini. Ketika kita belajar dari masa penindasan, juga belajar dari sang penindas. Yang pertama, seperti yang mungkin terlihat oleh orang Ibrani selama ratusan tahun perjalanan mereka di Mesir. Tuhan kadang-kadang diam, tapi sebenarnya tidak. Dia mendengar dan terus-menerus bekerja melalui sejarah, masa kini kita, masa depan. Dan yang paling menakjubkan, apa yang direncanakan Tuhan bagi kita, anak-anaknya, yang berjalan bersamanya, tanpa rasa malu dan penuh kesetiaan. Apa yang direncanakan akan benar-benar digenapi pada waktunya. Tidak ada hal, pergumulan, masalah seberat apapun yang terjadi dalam hidup kita di luar kontrol Tuhan. Tuhan mengizinkan terjadi demi apa? Kemuliaan namanya. Tuhan mengizinkan semua penindasan terjadi, pergumulan terjadi dalam hidup kita supaya kita bergantung kepadanya dan janjinya akan digenapi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, kita belajar satu hal melalui penindasan yang dilakukan Firaun. Sebenarnya penindasan yang dilakukan Firaun itu hanyalah gambaran tentang adanya satu konflik mendasar dalam peperangan secara rohani dalam hidup kita manusia. Itulah permusuhan antara umat Allah dan setan. Permusuhan antara kita sebagai orang percaya dengan setan, iblis yang selalu berusaha menghancurkan, merontokkan iman kita. Tapi jangan takut. Tuhan tidak pernah gagal. Dia tidak tinggal diam. Sepandai apapun cara setan, iblis berusaha menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Seperti di penindasan bangsa Israel. Cara setan memakai Firaun berusaha menggagalkan rencana Tuhan dan membunuh semua bayi Israel. Jangan takut. Rencana Tuhan akan tetap terlaksana dalam hidup kita. Yang berikut Bapak Ibu, yang ketiga.
Saya tahu, bicara soal penganiayaan, siapa yang senang? Kalau pendeta khotbah soal berkat, pasti orang senang. Tapi kalau khotbah soal penderitaan, hidup dalam pergumulan, siapa yang senang? Memang bukan topik yang menyenangkan. Baik dalam sehari-hari, maupun juga kalau dihotbahkan. Siapa yang suka khotbah pendeta khotbah penderitaan gitu. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, Tuhan selalu menggunakan atau banyak kali mungkin menggunakan penganiayaan untuk memurnikan, menguatkan, menumbuhkan kita, bahkan menumbuhkan gerejanya. Ada begitu banyak kisah cerita di mana gereja Tuhan bertumbuh bukan di tengah kenyamanan, tapi gereja justru bertumbuh di tengah penderitaan penganiayaan. Amerika mungkin belum mengalami penganiayaan seperti di negara-negara Timur Tengah, India, China, dan negara-negara di dunia lainnya. Meskipun toleransi dijunjung tinggi dalam masyarakat kita, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, kita melihat peningkatan sedang terjadi justru sikap intoleransi terhadap agama Kristen yang makin hari makin berkurang. Sebagai orang percaya, orang Kristen, mungkin kita tidak ditindas secara fisik di sini, tapi secara mental. Kita yang menyebut diri Kristen, kita yang menyebut diri percaya kepada Alkitab, mungkin kita ditertawai sekarang di sini, di negara ini. Kita dianggap orang yang aneh. Kita ditertawai, Bapak Ibu. Tapi jangan takut. Allah melihat kita, dan Dia selalu mendengar teriak kita minta tolong. Gak apa-apa. Kita dihina, ditertawai, karena kita percaya Tuhan. Karena kita percaya Alkitab. Karena kita beribadah tiap hari Minggu. Gak apa-apa. Allah melihat kita. Dan ingat, selalu di balik tiap air mata, selalu akan ada mata air penuh berkat. Amin Bapak Ibu. Dan yang terakhir, seharusnya tidak mengejutkan ketika penganiayaan menimpa kita. Kenapa? Karena sekaranglah waktunya untuk memutuskan apakah saya akan mengikuti Tuhan ketika kekuatan jahat menekan saya untuk tidak mentaati atau tidak mengakui Dia? Atau apakah saya akan menyerah pada hal yang gampang dan populer, yang diterima oleh masyarakat, oleh komunitas, tapi berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan? Mari terus kita berteriak dan meminta kekuatan dari Tuhan untuk tetap setia dan saling memberi semangat saat kita melihat hari kedatangan Kristus kembali semakin dekat. Ibrani 10 ayat 25. Ingat selalu, Dia mendengar kita, Dia mengizinkan hal-hal terjadi. Kenapa? Untuk menggenapi janjinya. Menjelang kedatangannya kembali, penderitaan, penganiayaan terhadap orang percaya akan makin meningkat. Tapi jangan takut, karena penebusan dan kelepasan itu akan segera datang di ujung jalan sana. Bapak Ibu, saya mau tutup dengan cerita ini. Pada tanggal 25 Oktober 1999, pegolf Payne Stewart bersama salah seorang rekannya dan kedua pilot tewas ketika pesawat Learjet bermesin kembar sewaan mereka jatuh di salah satu pemukiman di South Dakota. Semua tampak baik-baik saja ketika saat lepas landas. Tidak ada masalah dengan cuaca maupun pesawat itu sendiri. Semuanya baik. Dicek semuanya, semua baik. Semua telah memenuhi persyaratan penerbangan. Tapi Bapak Ibu, diceritakan tidak lama setelah lepas landas, Air traffic control kehilangan semua kontak radio dengan pilot. Rupanya dengan autopilot, pesawat itu melaju tanpa suara dalam penerbangan itu. 2 jet tempur Angkatan Udara dikirim untuk mengejar, untuk menyelidiki apa yang sedang terjadi. Nah, saat berada dalam jarak sekitar 20 yard dari jet pribadi yang ditumpangi oleh Payne dan rekannya tadi, pilot Angkatan Udara tidak melihat adanya pergerakan di dalam kabin. Jadi rupanya waktu hilang kontak dengan air control, langsung dua pesawat tempur diminta untuk mengikuti dan mencari jejak kemana pesawat itu. Rupanya pesawat itu masih terbang, Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, pilot Angkatan Udara, salah satu pilot tadi katakan, waktu melihat ke dalam kabin tidak ada pergerakan. Sepertinya tidak ada orang yang megang kontrol di kokpit. Nah, Kapten Chris Hamilton, salah satu pilot dari pesawat jet tempur Angkatan Udara Amerika yang diminta untuk mencari, menyelidiki, atau mengikuti pesawat jet pribadi tadi, dia katakan begini, rasanya saya sangat tidak berdaya dan miris hati untuk hanya berhenti di samping pesawat lain dan menyadari orang-orang dalam pesawat tersebut mungkin tidak sadarkan diri atau tidak berdaya. Tapi saya hanya bisa melihat, tapi tidak ada yang dapat saya lakukan untuk membantu dari pesawat saya untuk menolong mereka. Meskipun saya hanya berjarak mungkin antara 50 sampai 100 kaki dari mereka. Rupanya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Pilot orang-orang dalam kabin pesawat itu tidak sadarkan diri. Hamilton mencatat bahwa jendela dari pesawat bermesin kembar itu membeku, menunjukkan bahwa kabinnya mengalami penurunan tekanan.
Dan menurut penyelidikan keselamatan udara, penumpangnya mungkin tidak pernah tahu apa yang terjadi pada mereka karena efek dari yang disebut depresurisasi atau penurunan tekanan bisa sangat tidak terasa. Terjadinya secara perlahan. Tampaknya penumpang dan awak pesawat seperti terbius hingga pingsan dan akhirnya tidak sadarkan diri atau bahkan mati sebelum pesawat itu akhirnya kehabisan bahan bakar dan menukik jatuh di South Dakota. Mereka yang telah, Bapak Ibu, pelajaran apa dari kisah ini? Kenapa saya pakai cerita ini? Mereka yang telah sadar akan kebenaran Injil, mengetahui betapa frustrasinya menyaksikan begitu banyaknya jiwa berlomba menuju kekekalan tanpa Kristus. Seperti Hamilton tadi melihat, tapi tidak bisa menolong, tidak bisa berbuat apa-apa. Kebohongan dunia ini tidak kentara, Bapak Ibu, tapi sangat kuat dan telah menidurkan sebagian besar orang ke dalam kondisi tadi ketidaksadaran secara rohani, secara spiritual. Seperti pilot dan dua penumpang, Payne dan rekannya tadi di kabin, karena depresurisasi tadi. Penurunan tekanan dalam kabin yang terjadi secara perlahan. Bapak Ibu, kalau efek penurunan tekanan udara dalam kabin itu terjadi secara rohani dalam hidup kita, ini bahaya, ini warning. Ada terlalu banyak hal dalam dunia yang dapat membuat kita terbius dan secara perlahan tidak sadarkan diri dan akhirnya mati secara rohani. Dan akhirnya bertindak konyol, menyalahkan Tuhan, bahkan lari dari Tuhan. Kesombongan, kekhawatiran, kesenangan dunia, ingin hidup enak, ingin nyaman, ingin kaya, ketakutan akan kehilangan harga diri, spirit aku adalah Tuhan, aku pemegang kendali. Atau aku ingin seperti Tuhan yang berpikir dapat memegang kendali atas hidup kita dan atas apa yang terjadi dalam hidup ini, dunia ini. Bapak Ibu, ini semua adalah upaya dan jurus ampuh dari setan untuk melumpuhkan kita, mematikan iman kita secara perlahan. Satu-satunya cara adalah tetap berjaga-jaga, hidup terus dalam kekencangan secara rohani, dan tetap alert secara rohani. Jangan kendor secara rohani, jangan pernah meninggalkan persekutuan. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, kata kitab Yosua. Sebagai orang tua, jangan pernah lengah dalam mendidik, mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita. Jangan santai secara rohani. Semua kekacauan, penderitaan hidup, kejahatan dunia, hancurnya moral para pemimpin, krisis rohani yang terjadi di tengah bangsa dan dunia sekeliling kita. Semuanya atas izinnya. Dia izinkan terjadi agar kita tidak santai dan kendor secara rohani. Justru penderitaan, pergumulan, kejahatan dunia harus membawa Bapak Ibu dan saya makin bergantung kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ada begitu banyak pelajaran berharga dari Keluaran pasal 1 ini, khususnya ayat 1-14. Kami belajar banyak hal. Terutama kami belajar bahwa kami bukan Tuhan. Kami bukan pengendali hidup ini. Kami bukan pengendali sejarah hidup kami. Tapi Engkaulah pengendalinya. Engkaulah yang memegang kemudi. Bahkan kami belajar bahwa justru di tengah penderitaan pergumulan yang kami alami, Tuhan izinkan. Karena Tuhan mau kami belajar bergantung kepada Engkau. Engkau sedang membentuk kami menjadi serupa, makin menjadi serupa dengan Engkau. Dan justru dalam penderitaan pergumulan, Engkau justru akan menggenapi janji-Mu dalam hidup tiap-tiap kami. Terima kasih untuk kebenaran. Terima kasih untuk pelajaran berharga ini. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan berkati kami lagi lewat perjamuan kudus hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Bapak Ibu bisa siapkan semua alat-alat perjamuan kudus yang Bapak Ibu sudah siapkan di rumah Bapak Ibu masing-masing. Roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula dengan cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Bapak Ibu bisa mengangkat roti di tangan kanan Bapak Ibu. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini selalu menjadi peringatan akan aku. Makanlah."
Bapak Ibu bisa mengangkat cawan di tangan kanan Bapak Ibu. Pada malam yang sama, Yesus pun mengangkat cawan dan berkata, "Cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah." Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati kami lewat firman-Mu, tapi hari ini Engkau memberkati kami lagi lewat waktu-waktu perjamuan kudus hari ini. Kami ada waktu untuk mengangkat roti, mengangkat cawan. Kami ada waktu untuk mengingat perbuatan-Mu di atas bukit Golgota ketika Engkau mati di atas kayu salib. Darah-Mu tercurah, tubuh-Mu hancur, supaya kami yang percaya kepada Engkau, yang beriman kepada Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bisa mendapatkan kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan. Tapi hamba berdoa kiranya lewat perjamuan yang kami lakukan adakan setiap 1 kali dalam 1 bulan ini, tidak hanya membawa kami untuk hanya sekedar atau sampai kepada titik mengingat, mengenang, tapi kami ada waktu juga untuk membuat komitmen, resolusi dalam hidup kami, untuk hidup takut akan Engkau, menjaga kekudusan hidup, mentaati firman-Mu, hidup menjadi berkat bagi orang lain, menghargai pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati Tuhan lagi, mendapatkan kekuatan baru melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, melalui seri baru atau topik pertama dari seri Belajar dari Kitab Keluaran ini. Saya secara pribadi mendapatkan begitu banyak pelajaran berharga dari bagian ini yang saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu. Dan doa saya tentunya supaya Bapak Ibu juga mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Khususnya di tengah tiap-tiap pergumulan yang sedang Bapak Ibu alami. Kiranya firman Tuhan ini jadi berkat buat Bapak Ibu semua. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.